Pastilah hukum mengajarkan kita patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Pentas Tani Iin. Selamat datang di Pentas PNS Cerita Integritas episode ke-7. Hai teman cerita semua, ketemu lagi sama kita-kita. Yuhu, apa kabar teman cerita semua? Semoga teman cerita senantiasa sehat selalu ya. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak saat sedang di ruang publik dan hindari kerumunan. Jaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Makan sehat dan olahraga teratur. Dan kalau merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke dokter. Nah, betul sekali Kak Ii. Selain protokol kesehatan, selama mendengarkan pentas nanti, juga teman cerita harus tetap waspada ya. Kita nggak bosan-bosan juga ngingetin agar semua yang dengerin podcast pentas ini tetap mengutamakan keselamatan. Kalau lagi beraktivitas membutuhkan konsentrasi yang tinggi, kayak nyetir, masak, nyetrika gitu ya, silakan di pause dulu. Nanti kalau sudah luang baru dengerin kita lagi. Betul sekali, tenang aja. Kami tetap stay di kanal kesayangan kita semua. Ada di YouTube, podcast di Spotify, dan Anchor. Teman cerita jangan lupa subscribe ya. Follow juga di Instagram dan Facebook kami @PNS Cerita Integritas biar tidak ketinggalan tiap episodenya. Iya, betul sekali. BTW, Kak Tony. Ya. Akhir-akhir bulan kayak gini, Kak Tony banyak kerjaan nggak? Lumayan sih, jadi kayak rutinitas itu akhir bulan sama awal bulan tuh selalu ada rutinitas. Kalau tengah-tengah bulan ya ada juga sih. Gimana kalau Is? Iya, aku nih banyak banget tugas yang lagi pending gitu, tapi mau kerja kok rasanya yang nggak mood gitu loh. Jadi kan ceritanya semalam tuh aku nonton web series gitu. Nah, tahu sendiri kan kalau orang udah nonton web series tuh pengennya lanjut. Gak bisa berhenti gitu ya. Iya, bener, kepikiran sama episode berikutnya nih apa gitu. Jadi tadi seharian aku tiba-tiba nggak fokus kerja, bawaannya pengen lanjutin nonton gitu loh Kak Ton. Lah itu nggak boleh sebenarnya kayak gitu Kak Is. Itu namanya nggak jujur dalam menggunakan jam kerja. Kan kita udah, meskipun mungkin Kak Is baik di kantor maupun di rumah kan sama-sama kita menggunakan jam kerja tuh. Kalau Kak Is inget sih, kita kan punya di Kementerian Keuangan punya nilai ya. Salah satunya adalah nilai integritas. Itu berarti semua PNS, ASN di Kementerian Keuangan itu seharusnya juga dituntut bekerja dengan jujur, menggunakan waktu kerjanya, kemudian ada tanggung jawab juga kalau dengan tugasnya Kak. Kalau nonton web series terus kan kita lupa ya dengan tanggung jawab tugas gitu. Terus kita juga perlu disiplin menggunakan waktu, jadwal kita. Kita cuma diberi waktu sehari itu 8 jam untuk bekerja, ya kita manfaatin dengan baik seharusnya Kak, gitu. Kalau gitu berarti kalau aku malas-malasan kayak tadi itu termasuk nggak berintegritas ya ternyata ya. Kirain aku nggak berintegritas itu kalau kita KKN gitu loh Kak Tony, kolusi, korupsi, nepotisme. Ternyata kalau nggak jujur dan nggak disiplin dalam menggunakan waktu bekerja, juga kalau nggak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan juga termasuk tidak berintegritas ya. Tuh aku jadi merasa bersalah nih. Kalau ngomongin tentang KKN sih efeknya nanti ya Kak. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan kayak gini nih kita lanjutin terus, ya akan seperti itu. Integritas ini akan dibangun dari kebiasaan kita tiap hari ya Kak. Jadi ini adalah nilai yang inti, bersikap jujur, menjalankan kode etik, serta disiplin juga sebagai pegawai, juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Itu nanti modal penting untuk membangun benteng integritas kita, untuk melindungi kita dari perilaku koruptif yang mungkin dampak yang lebih besar akan kita rasakan nanti. Nauzubillah ini kita berbuat KKN itu
benteng kita lah ini integritas ini. Oh, jadi justru integritas itu terbangun dari nilai-nilai yang sehari-hari itu Bener, ya. bener, iya. Sadar gak sih Kak Is kalau kita malas-malasan sampai ganggu pelaksana tugas bisa memberikan persepsi yang buruk ini kepada organisasi. Cap kita sebagai PNS ini juga akan memberikan persepsi buruk kepada PNS. Nah, masyarakat atau pengguna layanan publik juga akan kecewa nih jika PNS sebagai pelayan masyarakat tidak memberikan keteladanan, kejujuran, rasa tanggung jawab, dan kedisiplinan dalam bekerja. Iya juga sih ya Kak Ton. Jangan di pemerintahan yang ngasih layanan publik ke masyarakat. Kadang aja nih kalau kita makan di kafe misalnya terus pramusajinya kayak ogah-ogahan kerja gitu. Kadang kan kita jadi rasa misuhnya tuh dibendung gitu ya kalau ngelihat aduh ini kita udah lapar terus nggak dilayanin dengan baik gitu kan pasti mau misuh gitu apalagi kalau masyarakat yang butuh layanan publik yang emang benar-benar penting gitu ya. Benar-benar. Jadi kalau disadari sih ya sama aja sih kalau di restoran customer itu yang sumber pendapatan ya misalkan profit restoran itu dari customer ya. Sama sebenarnya kita kan juga sebenarnya digaji juga dari masyarakat, dari rakyat. Iya, kita harus ya harusnya punya esensi kalau ya kita digaji rakyat kenapa kita ogah-ogahan melayani rakyat gitu. Gitu. Itu ternyata ya jadi masyarakatnya memandang kita tuh kayak gitu ya kayak kita kalau pengalaman kita kalau makan di restoran seperti itu ya. Atau gini, gimana? Kita coba ini ya undang teman bincang. Jadi ini adalah ini kita ambil dari perspektif masyarakat umum. Mau dong, mau. Teman bincangnya siapa nih kali ini Kak Ton? Nah, kita udah undang Kak Muhammad Sahlan Ramadan Solihin. Beliau ini masyarakat pegiat anti korupsi, juga sebagai salah satu penyuluh anti korupsi yang sudah tersertifikasi. Selamat datang Kak Sahlan. Halo, halo kakak-kakak. Apa kabarnya? Luar biasa baik. Oke, halo Kak Sahlan. Halo Kak Iis. Sebelum kita cerita panjang lebar, boleh dong kenalan dulu sama teman cerita pentas, aktivitas sehari-hari Kak Sahlan, apa hobi mungkin atau giat lain, silahkan Kak. Boleh. Saya sapa-sapa dulu ya, boleh berpantun nggak? Boleh dong. Dari desa pergi ke kota, pengen maksud ketemu kekasih. Selamat pagi teman cerita, kita berbagi di sini lagi nih. Wah, keren. Kita udah disiapin pantun nih teman cerita, luar biasa. Silakan Kak Sahlan, kenalan dulu Kak. Oke, terima kasih. Saya juga mau kenalan pakai pantun sebenarnya, tapi nggak usah lah ya. Nanti semua isinya pantun aja. Oke. Kenalkan, nama saya Sahlan aja, sapaan eratnya kalau sama teman-teman nih. Saya Sahlan itu datang maknanya atau mudah. Jadi nama saya Sahlan, kegiatan anti korupsi, dan nama saya juga doa dari nilai integritas, sehingga kegiatan apapun saya bisa ketemu sama teman-teman. Yang penting selalu sehat, seperti itu. Termasuk datang ke pentas ini ya, luar biasa ini. Luar biasa sekali. Nah, Kak Sahlan. Ya Kak. Pengen cerita nih, tadi kan Kak Tony sempat nyinggung tentang gimana kinerja ASN itu sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat nih. Maka dari itu, integritas menjadi salah satu hal yang perlu untuk dibangun oleh para ASN semuanya. Kalau Kak Sahlan sendiri nih, punya pengalaman nggak mendapatkan layanan publik yang tidak sesuai ekspektasi gitu? Aduh, kalau ditanya seperti itu sih, justru saya pernah jadi pelaku juga. Jujur aja nih. Iya, kenapa saya bilang saya sebagai pelaku? Korupsi itu luas loh kakak-kakak. Biasanya kita anggap kita ini korban, tapi ternyata kita nikmatin juga pelayanannya. Sebut aja nih, saya masih kecil. Waktu itu diuruskan sama kakak sepupu yang kebetulan punya kenalan di polisi, ngurus SIM. Saya kan masih baru-baru nih urus KTP, terus udah bisa berkendara. Ya malah lewat kakak, ya saya kan namanya nggak tahu ya. Saya juga waktu itu baru mau persiapan masuk mahasiswa baru, mau masuk fakultas hukum loh. Jadi mahasiswa hukum gitu kan. Jadi aku kan nggak tahu apa-apa ini, kakak aja tenang aja. Nanti saya ajak ke sini, gampang kok. Tahu nggak ngurus SIM itu
nggak sampai berapa menit, cuman 10 menit saya hanya ketemu apa, terus uangnya langsung dikasih aja gitu sama kakak sepupu. Jadi saya ya dapat SIM senang aja, tapi kan bingung gitu, nggak ada tes-tesnya apa. Setelah saya kuliah hukum baru sadar, oh ini kemarin pelayanannya nggak benar ini nggak harusnya dilakukan seperti ini. Makanya pas mati nih SIM saya sudah habis, dan itu waktu itu sudah lewat, jadi saya nggak berpanjang. Saya lewat, jadinya urus bikin baru lagi. Kalau sudah lewat kan gitu ya kakak-kakak ya. Iya, benar-benar. Jadi saya ikuti prosedur sesuai dengan SOP. Saya nggak mau lagi. Oke, mantap. Itu Kak pelayanannya tuh. Saya jadi paku juga kan. Berarti ekspektasinya tuh harusnya kita kan taunya ya kalau mau dapat SIM itu harus ada tesnya gitu nggak sih prosedurnya kan ya, harus ada tesnya dan segala. Terus pas pertama kali nih Kak Sahlan justru cuman berapa menit nggak pakai tes, tinggal ngasih duit udah jadi SIM-nya. Kaget juga pasti ya Kak Sahlan ya. Kaget sih, sebenarnya bukan kaget karena kakak sepupu bilang gini loh Kak, kakak sepupu aku tuh bilang gini. Udah aman. Jadi saya kan antara nggak kaget dan gimana, katanya gini, kan katanya kakak sepupu saya itu ditanya sama polisinya, udah bisa bawa kendaraan, katanya udah. Jadi alasan karena saya udah bisa bawa kendaraan, jadi aman aja, nggak pakai tes. Nah aku kan sebelumnya sekolah di pesantren ya, kita di pesantren nggak pernah diajarin tentang SIM dan lalu lintas gitu kan. Di pesantren kan nggak ada kendaraan. Kita dalam pesantren mana tahu pelajaran tentang tata lalu lintas. Ya rasa aja nih pernah bisa bawa sepeda, terus pernah latihan bawa motor waktu di kampung pas saat liburan pesantren. Ya jadi dibilang kayak gitu ya saya pikir, oh wajar aja sih cepat, yang penting kan bisa bawa motor, nggak perlu pakai tes. Pikiran saya gitu waktu itu polos-polosnya, ya udah. Jadi saya merasa tidak bersalah, tapi setelah itu belajar di hukum, saya pelaku. Kak, tapi kayak gitu kan kayak memudahkan Kak Sahlan kan mendapatkan itu, dalam tanda kutip sih, memudahkan Kak Sahlan dan Kak Sahlan untung si pelaku satunya juga untung gitu. Apa yang dirugikan dari Kak Sahlan ini kok merasa sampai sekarang merasa bersalah dan nggak mau lagi? Kan itu untung Kak gitu maksudnya. Kan lebih cepat maksudnya gitu. Iya betul. Gimana ya Kak? Saya jujur aja, sesuatu itu kalau tidak ada keterbukaan di awal dan saya tidak paham, saya merasa dibodohi. Jadi saya merasa itu tidak untung, dan justru dampaknya saya malu Kak, karena sebagai orang hukum kan kita selalu berpikir ideal, menjaga integritas, harus taat aturan lah gitu ya Kak ya. Setelah saya kuliah di Fakultas Hukum kemarin, terus setelah itu saya merasa berarti kemarin saya ini melanggar, menyalahi aturan. Saya tuh rugi gitu Kak. Padahal kan prosesnya harusnya saya bisa paham bahwa aturan lalu lintas seperti ini mungkin. Kalau ada pembelajaran tesnya ya, kalau saat ini SIM. Dan itu saya tahu setelah ngurus SIM ulang. Jadi saya bukan memperpanjang Kak waktu itu. Jadi ada hikmahnya juga, setelah saat SIM saya mati dan saya tidak sempat mengurus ulang, memperpanjang, jadinya saya buat baru lagi dan akhirnya sadar bahwa ini tidak baik. Pertama yang saya akui kenapa tidak baik Kak, resikonya itu kita nanti kalau berkendara pasti otomatis kecelakaan atau kena tilang. Dan pasti polisinya itu nanya, ini SIM-nya SIM apa ini? Digituin kan, kamu ngambil di mana kalau ditilang? Otomatis kan malu di kita. Nah ini anak-anak muda atau para pengendara-pengendara yang baru ngurus SIM nggak mikir sampai sana. Kalau ditanya kayak gitu. Berarti bukan soal cepatnya, bukan soal gampangnya dapat, bukan. Saya waktu itu malah justru mikir aja nih, waduh. Dan itu saya sadarnya mau tau nggak sih Kak, semester 1. Jadi 6 bulan setelah SIM itu ada. SIM itu ada. Jadi saya merasa kayak was-was gitu kan, jangan sampai besok. Soalnya dosen saya tuh ngomong tentang itu. Kalian anak-anak mahasiswa yang ngurus SIM waktu SMA dengan cara gini gitu, bahaya. Dan itu yang ngomong mau tahu siapa nggak? Waktu itu yang ngomong Kanda Abraham Samad. Wah. Itu kayak waktu itu beliau belum jadi pimpinan waktu itu, belum jadi pimpinan KPK masih dosen. Itu pastilah hukum mengajarkan kita patuh. Yes, itu berkesan. Oke, benar. Itu kayak ini ya, kayak meskipun anak-anak yang anak SMA yang bikin SIM dengan cara gak bener gitu, Kak Sahlan langsung tertohok gitu ya.
Iya. 6 bulan tuh kayak ya Allah, Bapak Abraham Samad ini kayak ini menampar aku ya gitu ya. Betul. Oke, berarti bukan cuma soal mudah atau gampangnya gitu, bukan cuma soal cepatnya, tapi apakah layanan publik yang sudah didapatkan oleh masyarakat itu sudah sesuai prosedur gitu ya, karena Sudah jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. sudah jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, karena segala sesuatunya itu tentunya dibuat ada alasannya. Aturan itu pasti dibuat ada alasannya nih, nggak mungkin nggak ada. Jadi ya emang harus seperti itulah prosedurnya gitu. Nah, kira-kira itu kan berarti kan ada ketidakterbukaan ya, Kak Sahlan tadi ngomong. Terus berarti kan kalau ketidakterbukaan berarti ada yang sesuatu yang disembunyikan, tidak jujur lah istilahnya ya. Nah, dan kayaknya memang hasil produknya memang SIM-nya juga Kak Sahlan merasa menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya tidak patuh terhadap hukum. Nah, kira-kira apa sih Kak yang menyebabkan pelayanan publik itu bisa kayak gitu, maksudnya tidak berbuat tidak sesuai dengan SOP-nya, tidak jujur, terus ya kurang bertanggung jawab gitu. Apa yang membuat kira-kira pelayanan publik agak seperti itu, Kak? Aku malah menentukan pada tiga aspek dalam suatu pelayanan publik ya, Kak. Ini menarik, mudah-mudahan bisa jadi diskusi berlanjut suatu saat. Pertama tuh, Kak, persoalannya satu, SDM yang tidak berintegritas. Soal SDM. Masalah SDM. Nah, ini SDM berarti internal di pemerintahan atau pelayanan publik. Organisasinya itu sendiri. Dan itu yang biasanya sangat berpengaruh pada sistem. Nah, ini perlu perbaikan sistem, Kak. Perbaikan sistem yang harusnya transparan dan betul-betul tidak mengganggu proses yang membuat kita akhirnya bingung atau salah paham terkait itu. Memahami prosedurnya. Nah, dan yang terakhir nih, Kak, pengawasan dan edukasi buat masyarakat semua. Pengawasannya seperti apa? Orang-orang ini yang melakukan kecurangan atau cara-cara yang tidak benar ini, yang melakukan korupsi ini, kasarnya walaupun kecil ya, ini kan karena kesannya ini kecil, tapi kalau banyak dan berulang-ulang kan banyak korban, Kak, yang kena. Dan parahnya lagi orang-orang ini merasa bukan sebagai korban saja. Iya. Nantinya malah jadi pelaku juga kalau dia sudah tahu. Malu kan, kayak STG nih. Saya ini kan, Kak, korban sebenarnya, merasa sebagai korban, tapi saya merasa juga sadar jadi pelaku juga. Nah, ini yang perlu diedukasi nih, Kak, buat masyarakat semua. Kalau masyarakat sudah teredukasi, mungkin saja dia bisa tolak kalau dia tahu bahwa itu tidak benar. Saya nggak mau kayak gini, saya nggak mau. Kalau orang semua sudah tidak mau korupsi, secara otomatis semua pelayanan publik itu akan berjalan dengan benar, sesuai dengan SOP. 3 indikator itu tadi, Kak, salah SDM, integritas, perbaikan sistem, dan pengawasan edukasi. Kak Sahlan berpendapat kalau yang diperbaiki adalah soal SDM yang berintegritas, pengawasan, dan sistem. Dan selain dari internal juga faktor dari masyarakat juga menentukan ya, Kak. Jadi kesadaran masyarakat. Jadi saling terkait sebenarnya, nggak bisa satu pemerintah sendiri diperbaiki kemudian masyarakat tetap aja pakai perilaku seperti itu gitu. Atau masyarakatnya udah benar tapi masih aja di sektor pemerintahan seperti itu. Benar-benar. Oke, Kak Sahlan, lanjut nih ya kita. Menurut kacamata Kak Sahlan nih sebagai masyarakat yang menerima layanan publik. Kalau tadi kan kita berbicara agak luas nih mengenai perbaikan sistem, pengawasan, edukasi. Nah, ini kalau kita bicara langsung ke praktek sehari-hari nih menurut kacamata Kak Sahlan sebagai masyarakat yang menerima layanan publik, gimana seharusnya cara bekerja ASN yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab itu, Kak? Maksudnya kalau aku tadi itu kan emang bener-bener nggak tahu gitu loh, kalau ternyata bukan nggak tahu gimana, maksudku nggak tahu kalau ternyata nonton drakor itu bisa jadi awal atau benih-benih bibit untuk perilaku koruptif yang lebih besar lagi seperti itu. Kan banyak yang nggak tahu, paling cuman yang aku nggak disiplin nih, tapi kaitannya ke
perilaku koruptif yang lebih besar lagi tuh mereka belum aware gitu. Nah, menurut Kak Sahlan nih, ASN yang bekerja jujur, disiplin dan bertanggung jawab tuh seperti apa gitu Kak Sahlan? Ya, begini Kak, saya mau bercerita tentang bentuk ASN yang berintegritas itu dari sosok bapak saya. Mantap. Okay. Saya melihat sosok beliau itu jujur dan tidak mau tercampur aduk dengan urusan politik. Apalagi kalau posisi yang diberikan itu berseberangan dengan prinsip-prinsip yang dijaga terkait integritas. Dan masa harus digadaikan demi tanggung jawab yang dimana berdasarkan aturan. Dan itu yang sering saya lihat orang tua saya, beliau itu sering ditentang, sering dipojokkan, dimutasikan dari unit kerjanya, bahkan yang paling parah dinonjokkan, tidak diberikan jabatan karena menentang pimpinan. Dan sikap itu yang membuat bapak saya belajar dari sosok beliau begitu jujurnya, begitu disiplinnya dalam bekerja dan bertanggung jawabnya, sehingga dia tidak mau menjalankan perintah pimpinan yang justru mengarah pada korupsi. Oke. Dan beliau sampai hari ini jadi banyak musuhnya di pimpinan, di pemerintahan. Nah itu kan kondisi ketika orang mempertahankan kejujuran. Iya, mau benar. menjaga bahwa bekerja itu harus disiplin, mau bekerja dengan tanggung jawab bukan atas nama cuma cari muka di muka pimpinan, bukan. Iya. Tapi karena memang bekerja, ini kita abdi negara ini, kita ini mewakili rakyat untuk bekerja, dan itulah yang membuat bapak saya alhamdulillah terselamat dari jeratan korupsi yang terjadi di pemerintahan sana. Okay. Tapi ya satu sisi kasihan bapak saya akhirnya korban dari sistem itu. Dan memang kalau saya ditanya Kak, kembali lagi sih Kak, masa sih ya kita manusia tidak punya hati nurani, tidak punya berpikir jernih sebelum bertindak segala sesuatu. Mau kita ASN atau bukan ASN, segala sesuatunya kalau mau melayani ya harus berintegritas. Mungkin kalau kita mau berbohong, umpama nih, mau nyelip ambil sedikit aja lah gitu, kan nggak seberapa ini dibandingkan berapa yang orang-orang di pusat. Waktu itu orang kan biasa berpikir gitu ya, biasa ada tanggapan bahwa soal integritas itu dianggap sepele gitu loh Kak, apalagi soal kejujuran. Nah ini yang menjadi persoalan. Manusia terkadang kalau sudah masuk dunia kerja lupa nilai-nilai yang hidup dari keluarganya, yang diwariskan dari orang tuanya, yang dididik dari pembelajaran di rumah, bawa di kantor malah dia pikir ABS gitu. Iya. Asal bos senang, asal bos senang kayak gitu. Tuh, itu yang terkadang berbeda prinsipnya. Maka dari itu Kak, saya selalu belajar tentang ASN itu, ASN berintegritas dari bapak saya. Tapi ya memang jalan hidup Kak ya. Kita sudah coba, saya udah 2 kali tes CPNS. Pertama di Hakim, ya lagi-lagi soal integritas, lagi-lagi nih Kak. Saya punya tanggung jawab sebagai mahasiswa waktu itu, sedang final juga ujian. Akhirnya bertabrakan dengan soal disiplin nih Kak. Saya kan tes untuk wawancara, saya udah lolos tahap waktu kemarin untuk hakim kan, calon hakim. Sayanya pikir saya tuh dapat jadwal siang, jadi paginya saya pakai untuk ujian dulu, ujian final kuliah S2 tahun 2017 kemarin. Ternyata namaku itu pagi. Nah, itu kan soal disiplin lagi ya. Tanggung jawabnya kan ada urutan nama tuh Kak. Jadi pas saya datang ketemu ada Pak tentara kan. Bisa lihat identitasnya apa? Namanya dicek di data. Wah, Bapak ini harusnya di ini pagi tadi gitu. Oh iya, mohon maaf. Ya udah, jadi langsung dibilang, saya dimarahin gini loh Kak sama bapak tentaranya itu, kan tentara yang jaga. Ini mau jadi hakim tapi nggak disiplin, gimana sih? Wah, saya ini datang atas dasar tanggung jawab, saya habis kuliah, tapi kan nggak mungkin saya ngomong kayak gitu sama bapak itu. Jadi saya pulang dengan kondisi mata berbinar-binar, berarti belum bisa saatnya saya jadi hakim. Gitu. Aduh, nggak gitu Pak Tentara, nggak gitu ceritanya. Aduh. Kak Sahlan, ini aku menarik nih cerita tentang ayahnya Kak Sahlan nih. Jadi ini kan ada sosok ASN ini sebenarnya pasnya sih ditanyakan ke bapaknya ya, ayahnya ya, tapi kayaknya Kak Sahlan kan juga deket nih. Jadi aku melihat dari Kak Sahlan sebagai anaknya. Ini kan ada sosok ASN yang benar-benar pengen mempertahankan kejujuran, kemudian dia bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan, diamanahkan ke dia perizinan perekonomian kan Kak ya gitu ya? Iya benar-benar.
Nah, itu eh akhirnya konsekuensinya adalah non job. Itu kan sebenarnya pahit kan Kak yang dirasakan. Nah, tapi apa sih kenapa kejujuran itu tetap harus dipegang gitu? Yang dirasakan ini sekarang dampaknya apa bagi ayahnya Kak Sahlan nih? Baik Kak, sebenarnya gini loh Kak, Bapak saya itu sebelum berbicara menerapkan nilai-nilai integritas, Bapak saya itu memegang teguh religiusitas. Oke. Nah, kalau berbicara religiusitas, dari kecil memang Bapak saya cucu tentara Kak, veteran. Bapaknya Bapak saya itu dikuburkan di Taman Makan Pahlawan Kak, yang di Panaikan. Masya Allah. Sama Kak Sahlan, kakek saya juga di situ. Wah, kakek kita sama dong. Iya. Pantasan sama-sama berintegritas. Sebenarnya kakek saya juga loh, pahlawan polisi peta di Blitar. Wow, berarti kita semua terdidik dari orang-orang integritas, betul. Jadi gitu loh Kak. Nah, jadi memang saya tuh gini Kak, lihat bapak saya itu dari kecil dibekali religiusitas sehingga terbentuklah pribadi yang berintegritas. Kenapa Kak? Selama ini bapak saya bukan soal siapa yang awasi, soal lembaga pengawas pegawai ya umpama kayak gitulah ya. Komisi-komisi etiknya pegawai ASN gitu. Dia bukan itu patokannya, tapi yang ada yang maha benar mengawasi kita, Allah Subhanahu wa taala. Okay. Itu yang membuat bapak saya selalu menanamkan dan kita pun jadinya anak-anaknya ngapain cari muka sama orang hanya untuk kekayaan dunia yang sementara. Ujung-ujungnya kalau itu ketahuan itu tidak benar caranya, imbasnya kita juga yang ngerasa gitu. Kalau pelajarannya bapak saya tuh Kak, dari kakek sampai bapak terus ke saya bilangnya apa? Kalau bukan punya hak, jangan memiliki. Oke. Kalau bukan punya hak kita, jangan memiliki. Jadi itu tertanam. Kata jangan itu berarti tegas. Ada panduannya. Allah pun juga sudah memberikan ketentuan. Rezeki setiap umatnya itu sudah ada, sudah diatur. Kalau kamu memaksakan yang bukan hak kamu, maka terimalah dampaknya, resikonya. Nah itu yang sampai hari ini membekas buat bapak saya itu tidak ada rasa sedih atau umpama kecewa atau apa dengan walaupun dinonjobkan. Karena buktinya sampai hari ini pun bapak saya walaupun nonjob ke kantor juga. Dan cara bapak saya apa yang dimohon? Bukan memohon sama pimpinan untuk diberikan jabatan. Tapi bapak saya bilang apa? Papi selalu bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang papi layak diberikan jabatan dan selama itu sesuai dengan tanggung jawabnya buat papi ikhlas siap untuk diberikan. Tapi kalaupun juga tidak, papi juga ikhlas menjalani ini semua. Itu papi selalu mendoakan ke Tuhan kan bahwa apapun itu bukan karena kita saja mau melakukan kerjaan atas dasar kepentingan mau menyenangkan pimpinan, bukan. Tapi yang paling penting di setiap pekerjaan itu ada Allah yang menyertai kita, mengawasi kita dan memberikan kemudahan. Bagi papi saya gitu kerja Kak. Jadi makanya memang sampai hari ini pun walaupun papi saya non-job, tapi ketika dia dapat tugas nih umpama keluar daerah mengsurvei di kabupaten-kabupaten untuk melihat perekonomian, pasti bapak saya dijadikan ketua tim, jadi kayak fungsional gitu untuk jalan ini. Jadi memang posisi bapak saya itu walaupun tidak ada jabatan, tapi selalu difungsikan. Iya, karena memang punya pengalaman yang bagus selama orang yang memberikan juga tugas itu betul-betul sesuai dengan prosedur, sesuai aturan bekerjanya. Nah makanya bapak saya itu saya lihat, alhamdulillah papi dapat tunjangan tuh kalau keluar daerah. Nah ini Kak, bicara tentang keluar daerah, papi saya ini selalu sangat anti kepada timnya berangkat ke daerah itu memanipulasi nota perjalanan. Kayak gitu-gitu. Wah, selalu itu papi saya ngomong kayak gitu, marah-marah lah kalau kan saya pernah juga ikutkan mendampingi, tapi saya bawa mobilnya bapak kan. Nah, itu kemarin ditawari pakai kendaraan dinas. Bapak saya tidak mau, bapak pakai kendaraan pribadinya karena pada dasarnya bapak saya itu tidak mau jangan sampai saya dikasih uang kendaraan dan kendaraan dinas sementara ada keluarga nih di kabupaten ini. Iya. Bapak saya itu tidak mau. Jadi dia menggunakan kendaraannya, pakai pribadinya, silakan teman-teman ikut di kendaraannya. Tapi dia bilang memang kalau di luar setelah kerjaan kita selesai saya mau kunjungan ke keluarga, seperti itu. Ini gaya model bapak saya. Tapi teman-temannya bilang gini, ambil aja Pak, bisa dipakai itu uang transportasinya buat kita dibagi-bagi. Bapak saya tidak mau. Tidak mau. Pokoknya nggak usah. Jangan atur-atur saya seperti itu. Kayak gitu. Kalau kalian mau seperti itu,
silakan mau lakukan, tapi saya kasih tahu resikonya tanggung masing-masing ya. Jangan bawa-bawa nama bapak. Bapak saya bilang begitu. Jadi kayak gitu. Akhirnya nggak tahu sih setelah itu Kak, gimana teman-teman timnya Bapak kalau saat nginap, apakah bikin nota tambahan nginapnya berapa jam, berapa lama? Karena kan ada yang pulang daerah juga kan Kak. Mereka ketemu ke rumah keluarganya tapi nggak nginap di hotel, kan gitu Kak. Ada yang kayak gitu. Nah kalau Bapak saya menggunakan fasilitas itu karena nginap, ya itu kan sudah dianggarkan. Jadi nginap di tempat itu sesuai dengan jumlah berapa harinya. Nah kayak gitu. Karin. Menarik sih Kak, saya ikut perjalanannya Bapak itu. Jadi prinsip-prinsip itulah yang membuat saya belajar dari Bapak, kenapa integritas itu dijaga, soal kejujuran, disiplin, tanggung jawab itu ternyata ada akarnya pada religiusitas itu sendiri yang membuat subur integritasnya sampai hari ini. Dan turun ke anak-anaknya, insya Allah. Insya Allah, ini sosok papinya Kak Sahlan ini luar biasa ya. Perjalanan dinas saja beliau itu sangat jujur menerapkan aturan-aturan SOP perjalanan dinas, disiplin juga ya, taat pada aturan. Kalau enggak ya, kalau ad cost-nya sekian ya itu yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Bukan yang melebih-lebihkan, memanipulasi, enggak. Benar-benar sosok yang penuh dengan tanggung jawab, disiplin, jujur juga. Wah, luar biasa. Salam Kak ke papinya. Iya Kak, harusnya tadi papinya kita undang ke sini Kak. Nggak cerita. Kak Sahlan terakhir Kak. Ini harapannya Kak Sahlan untuk ASN ke depan. Boleh nih berkaca juga ke papinya juga nggak apa-apa. Harapan untuk para ASN ke depannya, khususnya untuk yang lagi menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Harapan ya. Kalau saya berharap nanti takutnya kecewa lagi. Ya. Gini aja, bukan harapan sih, lebih kepada doa. Mudah-mudahan kita sebagai pelayan publik selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kehidupan, khususnya yang diajarkan bagi agama kita masing-masing nih. Minimal itu dulu deh. Bekal paling awal adalah didikan dari orang tua kita atau dari keluarga kita. Yang itu pastinya ada nilai-nilai sosial yang membuat kita bagaimana bisa lebih bertanggung jawab, mau disiplin, dan pastinya dengan jujur. Itu yang menjadi dasar bagi kita semua Kak. Jadi doa saya pada seluruh pelayan publik nih, mau dia ASN ataukah dia dari swasta, tolonglah ya, jangan mengambil keuntungan lagi yang bukan hak kita, kan sudah digaji. Jadi kalau misalnya kita mengambil yang bukan hak kita, itu nanti ditagih di akhirat. Wah. Kalau orang sebutnya ada karmanya loh, hati-hati. Nanti diawasi sama yang di atas, ntar dikasih ujian. Kan mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, nanti dikasih ujiannya di dunia. Biar di akhirat lebih kurang lagi hukumannya. Tapi kalau mau masuk neraka, ya terus-terusan aja kayak gitu. Gak apa-apa, silakan aja. Kayak gitu sih kalau saya. Harapannya langsung ke menyinggung soal surga dan neraka, teman-teman. Teman-teman semuanya. Thank you Kak Sahlan, luar biasa ini doanya untuk ASN ke depan. Mudah-mudahan harapannya memang seperti itu ya. Nggak lagi yang diambil hanya haknya aja gitu. Ya. Nggak usah yang lain-lain tuh, nggak usah. Ya, betul. Gitu berkaca juga pada papinya Kak Sahlan nih. Kita harusnya ya. Betul. sama orang tua semua mungkin Kak Tony, Kak Is, sama orang tua masing-masing. Kalau ada yang bisa diteladani, sosok itulah yang paling dekat sama kita. Betul. Nah, gitu juga mungkin Kak, kalau Kak Is ke dalam budaya kerja, ya kita juga harus ingat nih kata papinya Kak Sahlan kan tadi ada yang mengawasi gitu ya. Meskipun nggak ada bos, mungkin kerjanya di rumah lagi work from home. Tapi kan ada Tuhan yang mengawasi kita gitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita tanamkan ke dalam diri kita masing-masing sebagai seorang ASN. Kalau jam kerja ya bekerja web series-nya nanti dulu. Siap. Siap, Bos. Oke deh, Kak Ton. Berarti kita harus mulai bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab
mulai dari hal yang paling kecil, misalnya menggunakan waktu kerja dengan baik, gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti kalau sikap kita udah terbiasa dengan sikap-sikap itu, nanti tuh integritasnya akan terbentuk sampai ke hal yang lebih luas. Nggak mau pakai perjalanan dokumen fiktif untuk perjalanan dinas, misalnya seperti itu. Kalau udah terbiasa jujur dan bertanggung jawab gitu kan ya. Iya. Nggak mau nih memanfaatkan fasilitas kerja yang untuk kepentingan pribadi seperti itu tadi, seperti orang tuanya Kak Sahlan kan nggak mau memanfaatkan mobil dinas untuk kepentingan pribadi seperti itu ya Kak Toni. Nah, betul. Kita juga mau ngajakin nih teman cerita semuanya, khususnya teman cerita yang ASN, walaupun yang bukan ASN tapi bekerja juga boleh nih. Kemarin kan minggu lalu kita sudah menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi dengan menyebarkan cerita-cerita integritas yang baik begitu ya. Nah, di episode kali ini kita mau ngajakin teman cerita semuanya untuk tidak menjadi pelaku korupsi. Nah, caranya dengan mulai menanamkan nilai-nilai jujur, disiplin, tanggung jawab terhadap semua hal yang kita lakukan seperti itu. Jadi jangan melulu kita merasa sebagai kita nih korban korupsi, itu sana koruptornya yang menyelewengkan anggaran bla bla bla. Tapi kita nggak sadar kalau kita juga pelaku dari tindak koruptif seperti itu. Kita jangan mau seperti itu. Kita harus mulai menumbuhkan nilai-nilai integritas yang tadi kita udah bahas, khususnya jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Ketika kita dalam lingkungan pekerjaan, jangan sampai lupa dengan nilai-nilai baik yang diajarkan dari rumah dan selalu mengakar pada nilai-nilai religiusitas. Seperti itu nih rencana aksi yang kita ajak untuk teman-teman semuanya. Oke, mantap. Jangan lupa ya teman cerita, kita saling berbagi gitu. Baik, terima kasih ya Kak Sahlan sudah mau berbagi pada episode kali ini. Sama-sama Kak. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari kami. Semoga sukses dan sehat selalu ya Kak Sahlan. Ya Kak, amin. Kakak-kakak juga ya. Ya, amin. Oh ya, selain biar kinerja dan persepsi masyarakat terhadap kantor kita bisa lebih baik, kami pingin juga dong teman cerita bantu kami agar lebih baik. Caranya dengan isi formulir feedback, saran dan masukan kami ya. Ketik di browsernya ya st.id/teman cerita. Nanti linknya kami taruh di caption ya. Oke, selain teman cerita juga bisa kontak kami langsung nih melalui email pnsceritaintegritas@gmail.com atau bisa direct message Instagram dan Facebook kami di @pnsceritaintegritas atau chat kami di 0856 4686 9204. Senang berbagi bersama teman-teman yang terus berjuang tak kenal lelah. Mohon undur diri, saya Sahlan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Siap. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cerita integritas. Semangat pagi. Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.